Tapi gue udah bilang hal baiknya adalah gue seperti punya privilege yang karena dikenal orang, gue jadi di ini. Tapi di hal lainnya itu banyak hal, misalnya gini, lagi makan, baru tuh gue baru belum pantat gue belum sentuh tempat duduk, gue harus berdiri lagi layanin orang, gitu. Terus lo jalankan dengan apa gitu ketika udah mulai memasuki fase itu gitu loh bro? Masihkah lo tetap kembali dari awal? Kalau gue pakai pak sudut pandang di depan gue akan bilang, gila ya, lu nggak ngerti ya, gue ini lagi capek banget tau. Gue baru belum duduk lu udah minta foto lah, ngajakin ngobrol lah, minta inilah. Terus ngeliat kayak ngantrian penuh orang gitu. Kalau pakai ini. Tapi pada saat itu kan gue ngeliatnya dari sudut pandang ini. Oke. Gue balikin lagi saya. Alhamdulillah ada yang kenal ya. Alhamdulillah gue bisa ngebagian orang hanya kayak begini. Gimana caranya gue ngebagian orang minta foto aja gue nggak mau kasih, gimana gue minta kalau minta duit sama gue? Ya. Berarti ini jalan kebaikan buat gue. Makanya gue senang-senang aja. Gue lagi makan, mie gue masih ya. Oke. Kata. Baru mau duduk mau lagi. Oke. Kita lagi. Ini. Jalan diliatin orang. Gue dandan aja. Hai. Sebenarnya lu juga. Iya kembali lagi yang tadi lu bilang gitu, seneng ya? Seneng aja. Okay. Gue kayak lu bayangin dikasih senyum aja. Itu pahala. Banyak pahala gue. Kalau bayangin gue pergi, ada yang kenal, halo, hai, gitu. Ya bikin orang senang gitu kan. Kayak gitu. Ternyata itu kadang-kadang tuh pernah dikasih tau gitu tuh kayak, aja ini nggak apa-apa, nggak masalah. Gue senang-senang aja. Makanya ada yang bilang, Rama, sebenarnya tuh gue sedang nggak berbaik hati sama mereka. Gue sedang berbaik hati sama diri gue. Ya berusaha untuk itu lagi yang kembali lo bilang kan tadi. Menabung pahala. Iya. Nabung pahala. Setuju. Gitu. Jadi setiap momen pekerjaan apapun sebenarnya bisa kita jadikan sebagai ladang gitu. Ladang pahala aja. Jadi gue pengen pekerjaan gue itu jadi ibadah sebenarnya. Intinya sih semua dari gini tuh udah. Tidak ada semua yang dipaksain, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu hal yang harus dipura-purakan, semuanya dengan baik, tidak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan, tidak ada sesuatu yang dikurang-kurangkan, tetap dalam kondisi yang dimana apa yang kita lakukan itu kita pengen bernilai ibadah. Gitu. Itu momen yang lo dapet di Jawa ya. Terus begitu dari Jawa itu? Tapi sebenarnya momen yang di Jawa itu ada satu momen yang nggak dapat tuh. Ini tuh apa? Ada satu. Akhirnya kan pada saat gue udah nggak di Mesir, ada adegan gue tuh yang dibawa ke Indonesia. Oke. Dan itu belum ditranslate ke bahasa Mesir sama tim di sana. Terus gimana tuh? Gue ingat banget dialognya itu adegan di penjara, lu bisa nonton deh. Lu tau gak sih? Sutradaranya pusing, gue pusing juga. Dia aja pusing apalagi gue. Tapi dasar ya, makanya gue sekali bilang, gue seneng ketemu Pak Hairul Umam. Ternyata dunia entertainment itu adalah dunia seni yang sangat fleksibel. Oke. Banyak sekali teknik-teknik yang gue pelajarin dari beliau. Akhirnya kan ini kan belum translate nih. Yang ini. Gue juga lupa Pak. Waktu itu karena udah sibuk. Gue juga lupa. Gue hubungin gak dibalas-balas sama orang sananya. Gitu. Yang di awal-awal tuh gue masih ngerti-ngerti dikit nih. Apa ya gitu. Kan gue ceritanya lagi berhubungan sama Intel Mesir. Kayak gitu. Gue tuh ingat-ingat gini. Yang ini tuh gue ngerti gini. Udah bisa nih. Nah, dialog bawahnya nih, gue nggak tahu nih bahasa Arabnya apa, kan bingung loh. Itu satu scene itu ya, berarti yang tinggalin itu ya? Iya, tinggalin itu. Karena waktu kan, kita ajar waktu. Iya. Akhirnya adegan gue
tau nggak, Pak Hairul Umam bilang kayak gini sama gue, gini aja, kamu pecah. Jadi ketika kamu nggak tahu bahasa Arabnya, kamu jadi itu monolog buat dirimu sendiri. Yang mana tuh, yang mana, ada yang tahu nggak? Itu harusnya tuh full bahasa Arab, jadi gue harusnya berinteraksi sama dia, tapi dialog itu gue ubah, harus jadi monolog sama diri gue. Jadi kan cerai gini, Indonesia gini, apa? Ini bagaimana hasilnya? Apakah sudah keluar hasilnya? Ngomong, udah. Hasilnya gini, gue baca, gue lihat, wah ini nggak mungkin hasilnya kayak gini. Nggak mungkin, gue bilang kayak gitu. Gitu. Kamu pasti bohong kan? Itu masih ngomong sama dia kan? Kamu pasti bohong kan? Gitu. Gitu. Sampai gue banting itu berkas, gue ceritanya gue kena HIV. Ceritanya, tapi enggak, sebenarnya enggak. Banting, terus ada dialog di situ kan, ditenengin sama dia, ditenengin. Dari situ kan, gue harusnya masih meraung-meraung gitu, ngomong sama dia, masih meraung-meraung ngomong sama dia. Tapi dirubah sama Pak Hairul Umam, gue harus jadi monolog. Ada gue jadiin monolog tuh bareng. Kayak langsung kayak, Allah, hidup gue bisa seperti ini, bukan ngomong ke dia. Harusnya kan bisa dijadikan dialog kan, ngomong sama lu. Iya. Ya Allah, kok hidup gue bisa kayak gini sih gitu. Kayak kamu kan berarti. Tapi kalau ya Allah, kok hidup gue jadi kayak gini. Jadi kayak gitu. PR tuh ya. PR banget. Itu PR. Tapi itu jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau gue ngomong lu kan harus harusnya. Iya, kayak gitu. Biasa cerdas. Genius. Gue makanya gue bilang gue seneng banget ketemu dengan Pak Hairul Umam. Gue seneng banget di direct sama beliau di awal. Kalau jadi gue tuh jadi kayak tentang hal-hal tentang dunia seni peran gitu. Just itu sampai Jakarta berarti terakhir ya syuting ya gitu. Mesir, Jakarta, Jawa, Jakarta. Itu yang di Mesir. Cuman perjalanan gue beda. Mesir, Jakarta, Makassar dulu. Nggak sungkem dong orang tua, baru Jakarta lagi, baru Jawa. Panjang ya. Itu panjang. Itu efek setelah itu menjadi sebuah film, efek untuk kehidupan lo, apa yang lo rasakan tuh setelah film itu tayang? Kemudahan. Gue banyak dapat kemudahan. Gue bilang gue dapat banyak kemudahan. Gue tadi gue nggak dikenal orang, gue jalan aja, ya udah seperti orang biasa gitu. Sekarang dikenal orang, itu orang ini ya gitu, ada yang minta foto. Gitu, sempat nggak sih sampai titik fase agak ya sorry gitu kan, dalam sehari lu selalu ketemu berapa orang, harus yang smile itu, sempat nggak ada titik jenuh gitu? Ingat nggak waktu ada kejadian gempa di Indonesia? Itu tuh, gue tuh terbang, misalnya gue di sini Jakarta. Gue harus pergi syuting, habis syuting gue harus pergi ke lokasi itu, habis dari sini gue harus pergi jumpa fans di kota yang lain. Jadi misalnya dari Surabaya harus ke Jogja, habis dari Jogja ke Bandung, jadi sehari itu bisa gue 3-4 kota sehari. Itu tuh bener-bener yang pas kayak pas sampai di itu tuh, gue merasa gue kayak jadi pramugara ya. Ya itu pas penayangan tuh ya. Jadi tuh bener-bener rentetannya itu yang tuh kayak. Tapi udah jalanin aja lah, seneng aja sih ketemu orang. Nggak pernah nyampe ke titik jenuh atau apa gitu, pernah nggak lo mengalami itu? Apanya? Ya maksudnya dengan setelah pas tayang itu lo ketemu orang, lo harus senyum yang setiap hari, aduh kok jadi gini atau apa gitu loh. Enggak ada. Sama aja ya, fine aja ya. Yang buat gue selalu bukan jenuh sih, membuat selalu gue nggak nyaman itu kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya dari segi cerita, terus tiba-tiba ceritanya melenceng kemana-mana. Itu teknis ya, jadi lebih ke teknis. Lebih ke teknis sih. Jadi kayak, aduh kok kayak gini banget sih gitu. Berarti kan ini film yang menjadi sebuah perjalanan awal ya. Awal seorang Andi Arsyil gitu kan. Nah setelah dari ini kan lu baru masuk ke fase yang memang yang lu bilang tadi kan, dari film yang perjalanannya luar biasa, next berikutnya Allah menyediakan yang memang jauh lebih luar biasa lagi gitu kan. Apa tuh? Gitu. Setelah film ini lo baru masuk awal perjalanan lo untuk tukang bubur tuh ya?
Enggak, sinetron dulu. Sinetron dulu ya. Sinetron dulu. Itu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun lah. Tapi cuma spesial Ramadan doang. Jadi bikin kayak semi FTV gitu. Semi film gitu, tapi FTV kayak bukan juga FTV sih, tapi FTV Plus lah ya kali ya. FTV Plus gitu. Tapi tayang tiap hari. Jadi kerjainnya itu ya sama. 4 bulan, 5 bulan sebelumnya ngerjain, tapi untuk tayang Ramadan kayak gitu-gitu. Itu aja terus dulu pas terakhir mulai pisah tuh sama teman-teman ketika Cinta Bertasbih itu pada saat udah mulai masuk tukang bubur. Akhirnya saya dapat lingkungan baru lagi. Iya. Ini. Nah, itu awal masuk itu pemilihan waktu di bubur itu kan langsung bentuk bagan tuh. Itu lo boleh cerita gak tuh? Karena ini kan fenomenal nih. Ini masuk sesi fenomenal nih sekarang. Ya, lu kan di dalamnya, gimana aja lu tanyain gue. Sosok nggak tahu gimana sih. Biar penonton tahu gitu loh bro. Apa? Gitu loh bro, awalnya seperti apa gitu kan. Gue nggak tahu, cuman gue ditawarin. Gue sempet nganggur tuh 6 bulan. 6 bulan 7 bulan. Terus gue ditawarin, ada nih, tapi episodenya cuma dikit ya. Cuman ya lagi-lagi buat untuk Ramadan. Oke. Kayak gue kayak spesialis bulan Ramadan aja kayak. Iya. Ini cuman dia 30-40 episode lah. Terus gue bilang, wah bagus nih, ya udah nggak apa-apa deh. Pas gue masuk, gue sampai di sana, gue disuruh bahasa Betawi. Ini seru lagi ya, dunia baru lagi gitu kan? Baru lagi nih, Iya. suruh bahasa Betawi. Iya. Bahasa Betawi loh. Tapi kan gue nggak bisa nyablak. Iya. Gue nggak bisa. Bujubune. Terus lagi lu harus berhadapan sama pemain-pemain senior juga ya di dalam itu. Cuman karena udah ada pengalaman dan sebagai udah kenal, walaupun ada yang belum kenal jadi kenal gitu-gitu. Jadi kayak baru aja gitu, kayak sesuatu yang baru. Akhirnya gue ditemin. Itu banyak yang nanya tuh, gue ketemu, kok gantengan aslinya ya? Kok putihan aslinya ya? Itu sebenarnya ditemin gue. Jadi bedak gue itu nggak sesuai warna kulit, jadi 2 tone 3 tone di atasnya. Nggak tahu kenapa. Itu tetep aja memang dasarnya putih gitu kan? Nggak, tapi gue ngerasa ya udahlah gitu. Gue ikutin aja. Gue ngerasa bahwa nggak harus fisik secara utuh gitu untuk ininya. Gitu pada saat itu gue mungkin ya udahlah, karakternya begitu ya udah gue ikutin aja. Lo adaptasi itu untuk karakter lo di tukang bubur itu berapa lama tuh bro? Nggak ada. Gue datang ke lokasi syuting, gue langsung tes cam, tes skin, semua sekalian besok syuting. Dan disitulah gue ketemu dengan Mat Solar, gitu. Bunda Neni Wijaya udah ketemu, udah kenal apa kan, udah sempet main kan. Mat Solar, terus Uci Bin Slamet, ketemu di situ. Jadi Citra Kirana, Citra Kirana pernah ketemu deh, waktu itu. Ya pokoknya istilahnya udah banyak kenal orang-orang baru lagi gitu lingkungannya, ketemu dengan kru-kru baru lagi gitu-gitu. Jadi perlu adaptasi lah pasti. Terus untuk adaptasi soal peran lo tuh berapa lama tuh pada saat itu? Nah di sini tuh gue tuh ngerasa kayak makin kaya aja sih dengan pengetahuan gitu. Itu tuh bedah gue yang tadinya bedah pisau gue tuh nggak tajam gitu. Jadi dengan pengalaman itu semakin diasah. Jadi tuh gue tuh ngebaca itu udah bisa nebak banyak hal. Insting gue terhadap suatu karakter itu jadi tajam gitu. Itu karena jam terbang. Bener itu. Tempahan awal. Jadi bener itu, katanya ada yang orang bijak bilang kalau 10.000 jam kita ini tuh itu membuat kita tuh lebih mahir gitu. Ini ngebaca itu tuh nggak serumit yang pertama kali gue baca gitu. Nah, cuman mungkin ada jeda waktu beberapa episode baru gue menemukan ini sosok Robby yang sebenarnya kayak gini. Ya. Gue nggak dikasih waktu untuk itu, jadi besok tekesin besoknya. Tapi kan memang seiring perjalanan akhirnya. Tapi memang sering begitu ya Mas Adit. Iya. Oh gitu ya. Udah memang menjadi sebuah kebiasaan ya. Ini sering gitu ya, nentuin pemain gimana tuh? Mas Adit juga biasa tahu lah dalamnya. Enggak lah, jadi departemen casting itu kan nyiapin beberapa, terus kita present ke
produser begitu oke, udah selesai, langsung persiapan gitu. Oh, oke. Ya waktu itu memang secara sebenarnya kan dari PH itu ini bukan termasuk genrenya gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang diunggulkan gitu loh. Iya ya. Kira-kira awalnya gitu. Awalnya nggak diunggulkan kan. Nah, baru tahu saya. Gitu. Karena kan memang lebih genre ke drama kan, drama segala macam. Tapi kembali soal lu nih, bro. Terus kenapa bisa jadi 2000 tuh? Dan kan awalnya gue cuma gestos 30-40. Ya itulah bro, kan Kaget, fenomenal kaget. Karena sinetron buat gua, sinetron pertama yang secara ratingnya itu pada saat itu ya, pada zamannya ya, 2012 itu memang nggak langsung instan kan, butuh proses yang seingat gua mulai dari episode 6. 4. Pas adegan gue ditusuk. Iya, mulai itu nyalip dan ya itu akhirnya menjadi waktu itu kalau nggak salah apa ya? Ya adalah PH sebelah lah ya, lagi di puncak-puncaknya nggak pernah tembus kan. Ya masuk itulah. Langsung. Iya, menjadi sebuah yang diperhitungkan gitu loh. Nah, terus juga kembali ke soal peran lo kan. Lo dari apa yang lo tadi ceritakan kan, memahami sebuah karakter, terus dalam pekerjaan juga kan lo menyatu banget nih. Dan lo memilih-milih gitu loh. Memilih-milih sebuah peran lah gitu loh. Pada saat lo memerankan Robby, kan lo berhasil nih menciptakan chemistry gitu loh. Tokohnya Robby antara Andi Arsyil sama Robby itu yang pada akhirnya kan membuat baper penonton gitu kan. Sempat lo diisukan gitu loh. Kenapa nggak pacaran sama lawan mainnya gitu loh. Nah itu kayak jadi wartawan nih. Itu menyikapi gimana tuh bro? Ada fans yang baper, kenapa lo sampai nggak pacaran atau apa, gimana tuh bro? Kalau Robby dan Rumana udah jelas bersatu. Ya. Ya ditakdirkan bersatu sama penulisnya. Okay. Kalau Andi Arsyil sama Citra Kirana tidak ditakdirkan bersatu sama Allah. Nah, kayak gitu. Tapi emang sempet itu rame ya bro ya, rame. Ya itu lo bikin baper penonton gitu kan, karena memang lo udah berhasil masuk ke dalam tokoh Robby itu kan. Ngebangun nyawanya kan. Ngebangun, iya. Itu dari media sosial lo tuh selama perjalanan itu bro, gimana tuh bro lo nyikapinya? Apakah semuanya lo balas gitu loh? Kalau gue sempet balas, gue balas sih. Nah. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, misalnya kan lagi hektik banget, ya gue aja nggak baca, gue mau balas. Iya nggak sih? Terus buat kehidupan lo kan berarti maksudnya, dari yang sebelumnya kan ini dengan lo sudah mendapatkan berarti kan sebuah sinetron fenomenal nih. Berarti kan secara cakupannya juga luas gitu loh bro. Itu lo gimana tuh bro? Apa yang lo rasakan gitu? Berarti kan dari yang sebelumnya ini lebih dahsyat lagi gitu loh bro. Biasa aja. Tetap biasa tuh ya. Nggak ada. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu sudut pandang orang kayak gimana. Tapi gue ngerasa biasa aja. Biasa dalam artian, ya ini memang pekerjaan gue. Gitu. Ya udah. Kayak misalnya seorang dokter, kerjanya tiap hari operasi. Yeah. Kalau tiap hari operasi, apa pandangan orang sama dia dan pandangan dia sama orang itu? Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah dokter itu kan ngerasa pasti kalau berhasil nyembuhin A, nyembuhin B, nyembuhin C, ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan ada perasaannya kan pasti nano-nano ya. Ya sama aja dengan perasaan gue gitu. Okay. Nano-nano juga kalau ngeliat-ngeliatnya. Oh adegan ini bagus, adegan kan nano juga gitu kadang-kadang. Oh yang ini kurang, yang ini yang bagus gitu. Itu yang di situ lebih ke proses ke situnya sih. Kesenangannya di situ tuh. Ketika mencapai suatu titik tertentu, kita pasti akan ngoreksi sendiri tuh. Okay. Nah, gue rajin nonton tuh. Kan gue nonton diri sendiri gue. Oke, kayaknya ini kurang. Tapi gue nggak ngomong sama orang. Kayaknya gue harusnya gini nih. Kayaknya harus gini nih. Oh ini salah nih, gue ngebedanya salah nih. Sebenarnya sambil gue berproses syuting itu gue sebenarnya berproses untuk belajar. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak sempurna dan segala, tapi menurut gue itu sebuah pembelajaran aja. Itu yang membuat gue tuh nggak pernah jenuh. Karena prosesnya adalah proses belajar gitu. Gue nggak merasa bahwa ini adalah sebuah tuntutan yang harus kayak gimana-gimana banget gitu. Keseharian lo kan juga pasti pada saat itu kan berubah ya.
Lo kemanapun pasti Robby Iya, gitu. iya, Robby. Yang atmosfernya juga semakin tinggi gitu loh, bro. Robby, gue balik gitu. Andi kadang gue nggak balik.